Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah singgah untuk menonton video ini. Jadi di video ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dibagikan oleh seorang ajudan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Jadi pengalaman kisah horor ini dibagikan oleh Pak Priyo Sambada, mantan ajudan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang akrab disebut Gus Dur. Katanya kompleks istana itu adalah bangunan tua, bisa dikatakan ratusan tahun tentunya. Jadi sudah melewati berbagai macam kehidupan episode manusia yang bermacam-macam, sehingga tentunya menimbulkan jejak-jejak energi yang ada. Nah, ketika Bapak Abdurrahman Wahid menjadi presiden, beliau, kita sebut saja namanya Pak Priyo ya singkatnya. Pak Priyo ini sudah dinas di istana sekitar 14 sampai 15 tahun. Sehingga ajudan Republik Indonesia yang keempat ini cukup paham tentang mitos yang dibagikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, katanya ada 3 penampakan yang ada di sekitar kompleks Istana Merdeka itu. Pertama, di Istana Merdeka ada laki-laki bule, kulit putih, sering warawiri sambil merokok. Kemudian yang kedua, di atas pohon sering ada perempuan berpakaian putih. Nah, kemudian yang ketiga, ada seorang gadis yang berkulit putih cantik, yang berpakaian rok dan rambutnya pirang. Sering terdengar menangis. Konon katanya dulu gadis Belanda ini bunuh diri karena asmaranya dengan pemuda pribumi tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga dia bunuh diri. Dan perempuan ini sering muncul di beberapa tempat, yaitu di Istana Negara, kadang juga di Istana Merdeka, dan bahkan di Wisma Negara. Nah, itu dia pengalaman yang dibagikan oleh orang-orang di sekitar Pak Priyo ini. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman langsung yang dialami oleh Pak Priyo. Menurut Pak Priyo, dirinya pernah mendapatkan sebuah pengalaman mistis yang tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pengalaman mistis ini ia alami saat beliau aktif menjabat sebagai ajudan pribadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Cerita itu bermula saat Pak Priyo hendak beristirahat seusai menjalankan tugas sebagai ajudan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kala itu hari sudah larut malam. Pak Priyo memutuskan untuk segera merebahkan diri dan beristirahat. Nah, kebetulan gedung Wisma Negara yang di dalamnya terdapat kamar tempat tidur Pak Priyo ini bersebelahan dengan gedung Istana Presiden. Jadi, Pak Priyo hanya perlu berjalan kaki untuk menuju kamarnya. Menurut Pak Priyo, suasana Istana Presiden saat itu hening. Saking heningnya, bulu kuduknya mulai merinding. Ia pun bergegas memasuki gedung Wisma Negara dan langsung berjalan menuju lift karena kamarnya berada di lantai 3. Pak Priyo pun menekan tombol 3 pintu lift perlahan menutup, dan Pak Priyo mulai menunggu liftnya tiba di lantai 3. Namun setibanya di lantai 3, pintu lift tidak kunjung terbuka. Pak Priyo sontak merasa panik, sebab jika lift terus naik sampai lantai 6, Pak Priyo takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga, karena di lantai 6 ini terkenal sangat angker. Bahkan pada siang hari jarang ada orang yang mau masuk ke lantai 6. Nah, singkat cerita, benar saja lift terus naik hingga tiba di lantai 6. Setibanya di sana, pintu lift tiba-tiba terbuka sendiri. Pak Priyo masih berdiri di dalam lift sambil melihat sekeliling lantai 6. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bangku dan meja kosong.
Prio seperti melihat sesosok wanita yang sedang tertunduk. Wanita tersebut terdengar menangis sembut, bahkan cukup terisak. Melihat pemandangan tersebut, Pak Prio hanya bisa beristighfar sambil memencet-mencet lift berharap pintu lift kembali tertutup. Namun entah mengapa pintu lift seperti enggan tertutup. Pak Prio pun dipaksa harus menyaksikan sebuah pemandangan yang cukup mengerikan. Namun ternyata sebaliknya, wanita tersebut memutar kepalanya, menoleh kepada Pak Prio dan memberikan senyuman manis dengan wajah yang cantik. Nah, setelah melihat senyuman dari hantu itu, pintu lift pun akhirnya tertutup. Kini Pak Prio bisa turun ke lantai 3 dan masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Nah, itu dia pengalaman horor yang dialami oleh ajudan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa support channel ini agar saya bisa semangat berbagi cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.